Balik lagi sama gue Jonathan Leonardo, masih di channel yang sama bersama anak-anak. Halo. Sesuai yang gue janjikan dari video sebelumnya, hari ini kita akan sharing membangun atau membuat vivarium dengan di bawah budget ya, gue rasa di bawah kisaran 1 juta rupiah. Oke, kita mulai. Apa aja kira-kira yang perlu kita perlukan? Satu yang kita perlukan, ini minimum ya. Kalau ini gue gunakan untuk sebagai tab pembesaran anak-anak Dutch Frogs. Dan mereka ini, ya for the babies ya. Masa transisi dari kecebong menjadi si anak katak itu sendiri masih kecil. Ini bisa digunakan, kalau piaranya nggak banyak sampai dewasa bisa. Cuman lebih baik ini sebagai transisi sampai masa remaja. Atau bisa menggunakan akuarium seperti ini yang lebih besar, jadi bisa digunakan sampai dia dewasa. Oke, yang pertama kita harus ngebolongin si ini. Cari yang materialnya kaca ya, yang materialnya kaca. Ini kebetulan mereknya Gex kalau nggak salah yang gue pakai, materialnya kaca. Nah, di sini gue bolongin, Untuk kita air. ya untuk pembuangan air ya. Ini untuk perancangan sistem false bottom pada vivarium, dan ini aplikasi ini bisa kita gunakan ke seluruhnya ya, kayak yang di belakang sini, ke seluruh di kamar di ruangan inilah ada menggunakan sistem drainasi atau pembuangan si airnya yang ya, volume yang masuk harus dibuang kembali karena penumpukan pada air itu berbahaya. Oke, ini kita bisa gunakan sebenarnya adjuster pada aerator ikan yang buat gelembungnya ikan nih ya, buat gedein, kecilin, bisa diputar-putar seperti itu. Setelah kita lubangin, kita masuk di sini, kita lem pakai lem yang dicampur tuh, yang dua jadi satu, diaduk-aduk. Black and white. Ya bisa black and white, bisa yang transparan. Ini transparan juga. Oh, so you don't see it. Ya, jadi kita nggak kelihatan lebih rapi. Itu hanya sebuah pilihan, nggak masalah. Yang kedua, kita perlu tutupnya. Nah, untuk mencari tutup yang murah meriah, gampang dibuat, gue menggunakan kaca, potongan kaca. Terus gue tempelin Just potongan kacanya lagi di atas, dilem dan dilubangin sini. Lubangnya kecil, hanya 1 jari kira-kira, atau mungkin 1 cm sampai dengan 1,5 cm. Nah, lubang ini jangan dijadikan patokan untuk di semua climate atau di semua suhu ya. Ini bisa digunakan ketika di ruangan AC 24 jam atau lebih banyak AC-nya dan tidak mempunyai suhu yang panas. Jadi ventilasinya nggak perlu banyak ya. Jadi diukur, dibikin pas seperti di atasnya. Seperti ini kurang lebih jadinya nanti ya. Sekarang kita masuk lagi ke bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, gini pakai apa? Biofoam. Oke. Biofoam ini adalah sebenarnya hanya sebuah busa filter ikan ya, filter ikan yang kita sering pakai yang warna hitam. Gue memilih hitam karena lebih bagus ya. So like more transparent. Enggak, jadi kelihatannya hitam, bawahnya bagus, rapih seperti itu ya. Ini kita masukin di areal bawah. So it does not look too low. So Nah, seperti itu. Kalau merasa ketinggian bisa potong. ditipisin, ditopotong. Cuman kalau gue segini, jadi penampungan airnya lebih aman. Oke. Layer kedua kita masuk apa, baby? Mosquito net. Oke, mosquito net. Pintar. Jadi yang kedua ini sebenarnya hanya kawat nyamuk. Kawat nyamuk. Gue nggak tahu kenapa dikasih namanya ini kawat, padahal bahannya kan nilon ya. Ini kita taruh di atasnya sebagai buat layer pemisah antara false bottomnya sama substratnya ya. Nah, kita taruh seperti itu. Itu bisa dipotong, bisa lebih rapihin lagi, tergantung selera masing-masing. Ini karena kita bikinin konten, biar nggak kelamaan, gua bikinnya agak asal aja. Yang penting paham dari konsepnya. Oke. Setelah ini kita akan masukin substrate. Nah, yang kamu pegang apa? Grass. Oh, it's not a grass. Gini. Ini plants, tanamannya yang gue pakai di sini kebetulan moss fern, bisa dijadikan di area bawahnya. Terus kita membutuhkan juga Dry leaves. Dry leaves. kita membutuhkan daun-daun kering sebagai dry areanya.
Daunnya bisa pakai daun apa aja yang disterilisasi. Ya, bagaimana caranya? Daunnya diambil, terus di steam atau dikukus, lalu dikeringkan di ruangan ber-AC sampai garing, ya, sampai seperti ini. Bisa dari pekarangan rumah, disapu daripada terbuang, kita keringkan, kita steam, terus dibiarin di ruangan AC sampai menggaring, ya. We steam it with what, Daddy? Pakai ini kompor, terus stove sih kompor ya, kompor. Kayak kita manasin bakpao, Oh, di steam, I know. dikukus ya. Kalau orang Indonesia tahu dikukus. Nah. Setelah ini kita masukin substrate-nya. Nah, kebetulan substrate di sini gue pakai 2 ya. Gue pakai yang substratum, sama gue pakai satu lagi yang gue bikin sendiri. Fungsinya sama, 100%. Kita tuang. Ini kayak bola-bola kecil. Kayak boba. No, like nerds. Nerds, the candy that has like shapes like that. Because boba is big circles. Ambil spray aja. Kita ratain. Ya, secukupnya. Sampai permukaannya rata, mau dibikin. Oh, habis ini kita akan bertanam, ya. Kita akan sabar. Itu sabar dulu. Oke, mana semprotannya? Berat. Oke, thank you. Oke, kita semprot. Ini semua secara manual dengan budget yang paling minim. You just need to buy that and then the water is free. Ya, tanpa misting sistem, tanpa nozzle, tanpa apa-apa. Belilah ini. Ini apalah mereknya, terserah lah. Ya, buat nyemprotin burung, buat Yang nyemprotin kecil, apa-apa. yang gede. Kita Why do you spray water? kita basahkan secukupnya. Why? Hah? Why do you spray water? So we can grow the plants. Ya biar tahu kamu? Hah? Oke, kita masukin. Nah, gue punya tanaman yang sudah teraklimasi dengan kelembapan yang tinggi. Jadi gue simpan dalam kotak seperti ini aja, ya. Kita akan mulai menanam sedikit. Nothing. No, plants. Ooh, they're pretty. There's nothing else here. Nah, tanaman yang gue pakai, gue biarkan dia di media. Nah, timernya berjalan sendiri tuh, timer missing di belakang. Ini rumah ini tempat ini udah otomatis jalan sendiri semua. Turn on jam exact. Ya, pada waktu yang sama, durasi yang sama. Kalau siang-siang ini biasa nyalanya cuma sebentar. Terus nanti Sebentar automatically setelah. mati. Jadi tanaman yang gua simpan aklimasi biasanya gua kasih media sphagnum moss. Ya, jadi mereka udah punya akar. Ketika kita tanam, mereka udah nggak terlalu stres. Nih, misalkan kita tanam. Oh, you Kebanyak. have to see, no? Nggak, ini kebanyakan. Kita pakai dikit aja cukup ya. Jadi ini bisa disimpan lagi. Nih. Oke. Emang boleh di itu ya? Boleh. Tanaman ini gampang kalau udah ada akarnya misalkan di sini, ya. Oh, the moment the akar nggak Nggak take di off, sini. you still alive. Kita bisa potek nih. Misalkan, oke ini akar ya, pembatasan akarnya mana di situ kan. Kita bisa potek dia. Nah, tuh. Nah, kita mau pakai yang mana terserah. Oke? But it's still gonna be alive. Alive, ikan hidup. Nah, misalkan ini kita simpan lagi, kita pakai yang ini. Nah, sphagnum mossnya nggak usah terlalu banyak dibawa, biarkan dia di media yang baru. Tanamnya cuma gini doang nih. Cuma ditaruh doang, nggak diapa-apain. Tuh. Mau miring, mau apa, biarin. Nanti dia akan tegak sendiri. Oh, after it grows. Ya, kalau ketika dia udah ngakar, nanti dia akan naik sendiri. Ini kalau tanaman ini jenisnya bisa ditaruh begini nih. Nanti dia akan naik sendiri ke atas. Oh, it's like a turtle. Like the head goes up. Oke. Pastikan dia terkena aja, nggak mau ditanam jauh, mau ditanam enggak, bebas. Daddy, those look very cute. I like the colors. Ya, Yeah, I know. kita semprot lagi biar mereka segar. Biasakan nyemprot air ini, biasakan nyemprot airnya pakai air RO atau air mineral yang layak minum ya, jangan pakai air pump. Yeah. Oke. Use water that is drinkable for people also. Kita masukin ini.
Ini mouse-nya juga yang udah lama gue simpan, udah menjadi kering. But you can. Bukan kering, masih menjadi semi darat lah istilahnya, darat. But you can make it back alive, right? Hidup dia tuh. Oke. I know one. Kita bisa taruh sebagian di sini. Taruh-taruh aja. But you can rip it. And then Hmm? you can rip it apart. Boleh, kita bisa potek-potek, ini nggak masalah. Because the roots are all connected to each of them. Kita taruh. No. Eh, You look like Musty Frog. Oh yeah. Musty Frogs will be very camouflage with this, Daddy. kita bisa pakai tempurung kelapa juga kalau mau buat mereka tempat ngumpetnya. Taruh di salah satu pojokan, misalkan. Tunggu. So if they're scared, they can just hide. Oh, they ate there. They their eggs there. Ya, coba kalau ini mau pakai nggak pakai terserah. Kita pakai. Taruh di ujung misalkan. Make it straight. Nah, Daddy, it does not mean the substrate have to be fully straight. enggak. Jadi nggak harus rata kalau mau nanam si substrate-nya ini. Mau dibikin begini-begini, mau dibikin rata, itu terserah sukanya masing-masing. Nggak ada peraturan. Ini juga bisa ditambahkan dengan kayu-kayuan dan lain-lain. Jadi ini cuma ngasih sampel yang simple. Nah, daun keringnya kita bisa seperti ini, taruh aja asal-asal. Nggak perlu, Like playing with sand. Just ya nggak perlu yang rapi. Ini bisa dijadikan areal makannya mereka. Nah, kurang so lebih, it's like a plate. ya, kurang lebih jadinya seperti itu. Nah, setelah jadi seperti ini, yang perlu kita masukin apa sih? Kita masukin isopod. Tolong ambil kok, tuh di situ, yang hijau. Ya, I thought the isopod will help to clean the vivarium. nah. Kenapa sih kita perlu? Jadi yang kecil ini akan menjadi namanya Bioactive Vivarium versi sederhana, versi murah meriah, dan gue udah pakai ini cukup lama, tidak ada masalah. Hanya kekurangannya ya tentunya secara presentasinya tidak semewah kalau kita bikin yang besar, secara visibilitasnya juga tidak terlalu bagus, tapi kalau kita berbicara secara budget, fungsi, mereka tetap sama. Karena bagaimana, intinya gini loh, bagaimana kita bisa menciptakan di sebuah tempat ini, mau kecil, mau besar, untuk menjaga kelembapannya, menjaga suhunya. But the only difference is this one is much faster. This is much need days. Ya, kalau yang bikin ini lebih lama karena kita bikin background dan lain-lain. Ini pun bisa. Cuma kan gua hanya sharing bagaimana sih prinsip dasarnya biar For semua the orang cheaper budget. ya dan lebih murah. Jadi semua orang, dan ini bisa dilakukan bersama anak-anak juga seperti ini. Kita menghabiskan Because it's waktu. easy. Ya. Ini dipelokin ininya. Oke, yang perlu kita masukin sekarang adalah isopod. Isopod. Sekarang gue akan berbicara sedikit tentang isopod. Kenapa sih kita wajib pakai isopod? Nah, jadi dalam bioaktif yang kecil ini, mereka lah tugasnya yang membersihkan si isopodnya. Gitu, yang membersihkan isopodnya. Isopod yang bertugas membersihkan kotorannya. So the Coba ya. vivarium is always squeaky clean. Di sini gue punya kultur. Nah, gue akan masukin ya. Gue taruh di bawah-bawah mouse biasanya. Tuh. That's all. Gue masukin secukupnya. Ini adalah kultur tomentosa. Jadi isopod yang gue pakai adalah tomentosa ya. Tomentosa. Atau white dwarf isopod. White dwarf isopod. Can we see them? Nih, lihat nih. Bisa nggak di zoom? Oh, that's a lot. Oh, ya. Kita masukin di sini. Kita share, kita bagi lagi daerah sini. Nah, mereka juga akan menyuburkan tanaman-tanaman ini. Nah, nanti dia bergerak-gerak, main dia. So every scoop you take is isopods. Yap, karena jadi gini, dalam pelihara Dutch Frog ini kita perlu ini. Nanti gue akan ngomongin masalah ini di segmen selanjutnya aja, ya. Kita beresin ini dulu nih. Tunggu ya. Jadi can they, if the frogs accidentally eat the isopods, will they die? No. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi nanya, pakai bahasa Indonesia dong, jadi pada tahu.
Kalau nggak sengaja, Ducksrocknya kemakan isopodnya bagaimana? Mati nggak kata gini? Nope, they won't die. Dia nggak akan mati dan itu nggak apa-apa. Justru kadang-kadang Nggak ada kalau bakteri? sebagai pengganti makanannya, jadi suka kasih isopod juga sesekali, nggak masalah. Oke? Jadi inilah prinsip simple, prinsip yang paling simple, yang paling nggak ngeribetin bagaimana membuat kandang Ducksrock dengan di bawah budget, murah meriah, hanya ya beberapa ratus ribu saja sudah jadi seperti ini. Oke? Ya. Dan kita tutup, jangan lupa di atasnya ini nanti di sini kita bisa tutup dengan kasa ya, pakai kasa nyamuk, pakai kain, dilem juga gampang. Apa gunanya? Gunanya untuk supaya lalatnya tidak keluar dan kataknya tidak kabur dan predator tidak masuk. Jadilah seperti ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua bagaimana cara membuat kandang Ducksrock dengan di bawah budget 1 juta rupiah, dan ini bisa dikatakan sudah proper. Seperti itulah dari kami semuanya. Sekali lagi kita semua berterima kasih buat semua supportnya, semua dari kalian. Kalian adalah keluarga kita juga sama-sama. Semoga kita masih punya semangat, punya ide-ide baru buat men-sharing atau memberikan sedikit edukasi yang kami punya. Oke, jangan lupa apa? Don't forget to like and subscribe and press the notification so you'll be always notified if we share a new video. Oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam Ducksrock.